Belakangan saya merasa agak terganggu dengan hal-hal yang sebenarnya dulunya biasa aja. Jadi ketika harus menghadapi orang banyak, tiba-tiba jadi grogi berlebihan, terus juga overthinking, terus juga tiba-tiba akhir-akhir ini saya merasa banyak takut untuk misalkan mengurus sesuatu ke bank atau ke tempat-tempat umum lainnya yang biasanya biasa aja untuk ketemu orang, tiba-tiba menjadi takut, grogi. Terus ketika ada masalah jadi gampang cemas. Saya pikir ini merupakan gangguan, mungkin juga trauma setelah berhenti dari pekerjaan saya. Dan apakah memang dampak dari tekanan pekerjaan itu bisa mengganggu kita sedemikian rupa bahkan sampai waktu yang lama? Kita bahas. Hai, balik lagi di 7 Tanya, masih di cerita pengangguran negeri sipil. Sebagai pengangguran tentunya saya juga punya banyak cerita karena saya tidak terlahir menganggur. Hanya saja kondisi dan situasi akhirnya membuat saya terdampar sebagai seorang pengangguran. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe, like, ataupun komen. Atau jika punya cerita-cerita tentang menganggur silahkan boleh drop di kolom komennya. Oke, teman-teman, akhir-akhir ini saya merasa agak terganggu kejiwaan. Entah kenapa ya, kalau biasanya itu ketika menghadapi banyak orang, ketika menghadapi orang-orang dengan jabatan-jabatan tertentu atau status ekonomi tertentu, saya itu biasa aja gitu kan, nggak terlalu gimana. Kalau sekarang tiba-tiba saya sering merasa grogi, cemas berlebih, terus ketika ada masalah-masalah kecil kepikiran panjang sekali. Mungkin saya mulai berasumsi bahwa saya mengalami trauma akibat pekerjaan, begitu. Karena kenapa saya bisa berasumsi demikian? Karena rasanya ketika saya kehilangan pekerjaan, kemudian nganggur, kemudian akhirnya ya kerja serabutan dan lain-lain, itu kayak yang nggak berjalan semestinya aja gitu. Contoh, kalau misalkan itu resign-nya udah kita pikirkan, pasti kita sudah memikirkan paling tidak kita punya tabungan untuk menutupi masa-masa kita mencari kerjaan berikutnya. Nah, karena kemarin perjalanannya tidak semulus itu, makanya akhirnya ya saya menderita semacam trauma gitu ya, semacam hantaman yang begitu dahsyat itu terhadap kehidupan saya. Jadi akhirnya mental saya agak-agak drop juga. Mungkin untuk teman-teman yang sering lihat saya di konten, untuk teman-teman yang sering lihat saya di depan umum, public speaking di depan umum, nggak akan menyangka bahwa orang seperti saya pun ternyata bisa sangat minder sekali. Bahkan ketika itu berhubungan dengan kerjaan baru, saya akan memikirkannya semalaman, terus juga akhirnya kurang tidur, akhirnya pertemuan awal jadi kacau, jadi nggak bisa kerja dengan maksimal begitu. Kenapa? Ya karena pekerjaan terakhir ini cukup membuat fisik dan psikis saya lelah. Apa aja yang membuat hal itu terjadi? Pertama saya terlalu percaya teman. Seperti sudah sering saya ceritakan, bekerja itu mendingan sekalian sama orang lain.
kalau sama teman sendiri, saudara sendiri apalagi, itu nggak akan baik. Apalagi ketika kita sudah terlalu percaya, nggak ada aturannya, nggak ada kontrak yang jelas begitu, nggak ada hitam di atas putih. Jadi pada akhirnya ya begitulah, pada akhirnya kita hanya mengandalkan kepercayaan kita, terus juga tidak jelas, semuanya nggak jelas gitu. Apalagi ketika kemarin contohnya saya masuk di satu perusahaan yang secara aturan aja belum jelas gitu. Jadi udah mah hanya berdasarkan pertemanan, aturan tidak jelas, terus juga banyak hal yang tidak kompeten gitu. Nah, jangan dipikir atasan yang tidak kompeten ini hanya berpengaruh di dalam pekerjaan saja. Enggak, ternyata atasan yang leader yang tidak mencerminkan dirinya leader, tidak mencerminkan dirinya pemimpin, itu akan berdampak bahkan setelah kita tidak bekerja di sana lagi gitu. Dampaknya kerasa banget gitu. Kan kalau misalkan punya leader yang baik, punya leader yang mumpuni gitu kan, itu ketika kita masuk itu kita dibekali dengan alat-alat kerjanya yang hebat juga, baru mereka menentukan atau menuntut target yang besar juga, bukan target terus akhirnya menyalahkan, ketika tidak tercapai disalahkan lagi, terus juga tidak sabar, tidak ngasih waktu, akhirnya ya stres, pekerjaannya stres. Nah, kemudian juga ada hal-hal semacam persaingan di dunia kerja yang akhirnya harus ketemu orang yang manipulatif, harus ketemu orang-orang yang mereka cuma mengejar posisi, mengejar jabatan, dan akhirnya berakhir dengan tidak baik-baik saja. Harus ada fitnah inilah, terus harus ada menjelekkan itulah, sampai akhirnya membawa-bawa keluarga yang di luar pekerjaan. Itu bikin trauma sekali. Jadi banyak hal yang bikin kita trauma bahkan setelah kita tidak bekerja. Jadi tekanannya masih terasa, untuk buka WA saja bahkan males gitu kan, gara-gara selama kerjaan itu banyak sekali tekanan-tekanan yang didapat dari sana gitu kan. Terus juga proses pisah yang nggak enak, banyak hal yang masih mengganjal, itu juga bikin stres, bikin kita trauma. Jadi ada orang-orang tertentu, ada orang-orang yang memang menganggur itu bukan karena keadaan saja, tapi akhirnya menjadi pilihan. Daripada bekerja lagi, kemudian tersakiti lagi, kemudian terpuruk lagi, kemudian jatuh lagi, kemudian kehilangan banyak hal lagi, ya udah mendingan mengalir aja. Jadi trauma pasca kerja ini juga cukup besar efeknya. Makanya sebelum bekerja kita harus benar-benar bisa memilih tempat kerja yang nyaman, yang bisa memberikan kita rasa aman, terus juga bisa memberikan kita kebanggaan, dan yang terpenting bisa membuat kita bersyukur punya pekerjaan. Bukan sebaliknya, kita bersyukur ketika sudah lepas dari pekerjaan itu gitu. Jadi apakah seseorang bisa trauma karena bekerja? Bisa. Nanti kita bahas di tiap episode CPNS berikutnya. Saya Jaja ini, sampai jumpa di episode